bisa dimulai aja Teh. Iya bisa, kayaknya kita lebih baik nggak apa-apa deh kalau nggak mau pada on juga. Hemat kuota juga. Iya Teh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore AATT. Selamat sore AATT semuanya. Terima kasih untuk AATT yang sudah berkenan hadir pada Kasreng sore hari ini. Yuli unmute ya? Atau di aku kayaknya nggak ada suara deh. Bisa nah ini udah ada suara. Ya udah. Oke. Ya mohon maaf. Baik, selamat sore AATT semuanya. Terima kasih untuk AATT semuanya yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Sebelumnya ini suara saya sinyalnya agak jelek, putus-putus enggak ya? Enggak, di aku jelas kok, cukup. Jelas. Baik, saya lanjutkan. Kebetulan tema yang kita ambil pada sore hari ini yaitu tentang Permendikbud 30 ambiguitas pencegahan kekerasan seksual dan legalisasi zina. Nah, adapun sebelum kita memulai kajian sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca dulu Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah binniyati sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya seperti telah kita ketahui ya ATT semuanya bahwa beberapa minggu ke belakang itu banyak sekali perdebatan, kemudian banyak sekali kontroversi mengenai Permendikbud ini. Nah, tapi alhamdulillahnya itu kita hari ini mendapat kesempatan untuk berdiskusi, untuk mengadakan kajian tentang Permendikbud ini. Dalam acara ini juga, dalam Kasreng hari ini juga, alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang sangat representatif, karena di dalam kajian ini kita tidak hanya mempertegas atau menambah komitmen kita dan dedikasi kita untuk perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual, khususnya di kampus, tapi juga ini untuk memperkaya wawasan kita semua sebagai mahasiswa. Di sini kita sudah kedatangan narasumber istimewanya, yaitu ada Teh Tia Istiana. Assalamualaikum Teh Tia, apa kabar Teh? Baik? Waalaikumsalam, halo semuanya. Baik banget Yuli. Oke, alhamdulillah. Salam kenal ya Teh Tia. Kemudian beliau ini pekerjaannya saat ini sebagai staf konsultan Aman Indonesia dan konten kreator Mubadalah ID. Langsung saja agar tidak berlama-lama, waktu dan kesempatan saya akan berikan sepenuhnya kepada Teh Tia untuk mengajak kita semua bersama-sama untuk mendiskusikan dan mengkaji tentang Permendikbud ini. Silahkan Teh Tia. Oke, makasih banyak ya Yuli. Teman-teman, saya sebelumnya izin share screen dulu ya. Oke. Bentar ya. Apakah udah kelihatan belum ya teman-teman? Belum. Oh, belum ya? Udah belum, Yuli? Aku kayaknya nggak bisa ngelihat di Google Meet, jadi mohon bersuara ya. Kelihatan belum? Sudah deh. Oh, udah, oke. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi saya Tia Istiana, seperti yang tadi udah dikenalin sama Yuli. Salam kenal juga buat semuanya. Jadi saat ini kita akan bahas terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar kali ya, Permendikbud beberapa bulan kemarin itu ramai banget dibicarakan di media sosial. Nah, jadi saat ini mungkin kita akan bahas, tapi sebenarnya sebelum saya bahas mungkin ini adalah opini saya, jadi opini itu kan boleh benar dan boleh tidak ya, jadi mungkin ada yang salah dan ada yang
menurut teman-teman kurang pas, dan itu it's okay kalau seandainya teman-teman mau ngasih masukan atau saran atau kritik gitu ya. Jadi dan kita juga diskusi aja ya, di sini kan kebetulan kita nggak begitu banyak, jadi aku harap ini kita partisipatif. Jadi untuk teman-teman yang mau mengkasih kritik atau saran atau mau menjawab, silakan langsung nyalakan ininya ya, nyalakan suaranya gitu, audionya. Oke, mungkin kita langsung aja. Oke, sebelum ke sana mungkin ini pertanyaan aja sih, pertanyaan buat teman-teman semua. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih dilecehkan di kampus? Umumnya perempuan ya, karena kebanyakan memang yang terkena pelecehan itu kan perempuan gitu. Nah, walaupun ada juga laki-laki, tapi mayoritas itu kebanyakan perempuan. Nah, mungkin ini nggak bisa dijawab oleh teman-teman secara langsung. Teman-teman simpen dulu aja di dalam hati sama pikiran teman-teman. Kira-kira pernah nggak ya selama ini, selama teman-teman ngampus itu pernah dilecehkan nggak? Atau mungkin teman-teman kan sekarang kebanyakan online ya, mungkin lewat chat gitu ya, seperti kata-kata yang lewat chat atau lewat telepon gitu, yang KBGO ya, kekerasan berbasis gender online gitu. Kalau nggak pernah secara offline. Oke, itu pertanyaan pembukanya. Nah, kemudian kedua, saya juga akan menjelaskan nih ke teman-teman. Jadi itu tuh ternyata banyak banget teman-teman lain yang pernah dilecehkan ya. Contohnya itu, ini adalah beberapa screenshot dari salah satu influencer di Twitter. Nah, dia itu menanyakan teman-teman, pernah nggak sih merasakan pelecehan gitu. Nah, ada beberapa orang yang nge-DM, tapi ini disensor ya. Jadi ini ada yang bilang bahwa dia pernah di slide pertama ya, kalau teman-teman bisa baca di sini. Jadi dia itu ceritanya dia inian skripsi sama dosennya, kemudian ternyata si dosen itu duduk nempel badan aku, satu tangannya di punggung aku, dan lama-lama geser sampai ke boobs aku. Ini cerita sungguhan ya. Aku bener nge-freeze itu freeze itu apa sih? Jadi kayak nge-es gitu, jadi diam gitu. Nge-freeze, nggak bisa ngomong apa-apa, gerak pun nggak bisa. Tapi untung ada orang lain, tiba-tiba teriak panggil dosen aku dari luar perpusnya. Dan dia lepasin aku akhirnya. Besoknya dia minta bimbingannya lebih malam lagi, jam 10. Bayangin coba, jam 10 malam. Tapi untungnya karena kosan aku ada jam malamnya, aku bilang nggak bisa. Dan usahain kontak tentang skripsi lewat email aja. Kebayang nggak kita jadi mahasiswa bimbingan, kemudian ternyata dosen pembimbing kita minta kita untuk bimbingan malam-malam jam 10. Di satu sisi kita mau nolak, tapi di sisi lain kita butuh nilai dan kita butuh untuk segera lulus, ya nggak? Tapi itu benar-benar traumatis banget buat aku, sampai aku nanya salahku apa sih, aku pakai baju apa emangnya. Nah, akhirnya kan korban, karena kita sering kali ya kalau seandainya ada orang yang melaporkan itu, kita sering kali nanya, dianya pakainya baju apa ya? Nah, akhirnya si korban juga bertanya-tanya begitu gitu. Aku pakai baju apa sih sampai dosenku begitu gitu. Padahal saat itu kondisinya pakai celana jeans, kaos, dan berjaket. Bener-bener aku usahain nggak ketemu langsung lagi sama dia, cuma lewat email aja. Sampai mendekati sidang skripsi, aku dikasih tahu kalau spam-nya diganti karena satu dan lain hal. Nah, ini salah satu cerita ya. Terus ada cerita lain nih, ternyata bukan hanya dosen aja, ada juga senior atau jangan-jangan teman seangkatan. Oh sorry, ini kayaknya ke ini ya. Ada juga senior di kampus gitu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar atau mungkin merasakan sendiri gitu ya. Jadi ada senior di kampus dulu, tiba-tiba chat katanya selalu nafsu lihat aku yang berhijab. Pertanyaannya, nafsu ngelihat yang berhijab, itu yang salah siapa? Yang salah yang berhijab atau si ininya gitu kan? Terus pernah beberapa kali kirim link video nggak jelas sambil nuduh, kamu main ya di video ini gitu, mirip kamu. Padahal aku nggak pernah dan nggak tahu apa-apa. Campur aduk sih, pas pertama kayak mau nangis, takut banget tiap ketemu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya teman-teman korban yang merasa dilecehkan, terkena kekerasan di kampus gitu. Saya juga saat kuliah dulu ya, karena saya udah beberapa tahun yang lalu kuliahnya, itu saya pernah menjadi pernah di bilik pengaduan ya. Jadi itu adalah organisasi internal di kampus, bilik pengaduan WSC gitu. Nah, di situ itu banyak banget ternyata orang-orang yang cerita ke kita terkait kekerasan seksual yang mereka alamin. Sampai-sampai dia tuh nggak berani untuk ke kampus gitu. Tapi di lain sisi, ketika itu kita datang ke PSGA ya, kalau di UIN kan ada PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak. Kita datang ke ketua PSGA, tapi
apa sih adanya jalan buntu, nggak ada jalan gitu, karena ternyata memang nggak ada peraturannya dan lain-lain. Nah, dengan adanya Permendikbud sebenarnya itu angin segar banget kan gitu untuk para korban-korban ini, karena mereka itu sampai benar-benar nggak berani untuk datang ke kampus gitu. Padahal kampus itu adalah harusnya menjadi salah satu ruang aman gitu ya, karena kan itu adalah sebuah lembaga pendidikan gitu ya. Kalau seandainya perempuan di lembaga pendidikan aja nggak aman, gimana coba? Apalagi di tempat-tempat lainnya gitu. Oke, next. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan ya, tadi juga ada beberapa data kualitatif yang kita dapat dari chat itu. Nah, realitasnya juga ternyata kalau seandainya teman-teman tahu laporan nama baik kampus yang dibikin sama Tirto ID, Vice ID, itu ada data bahwa ada 174 penyintas di 79 kampus dan 29 kota. Tentu aja data ini sebenarnya data yang bukan nggak valid ya, tapi nggak begitu menggambarkan. Karena kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, kekerasan seksual itu kayak gunung es nih teman-teman, kayak gambarnya di sini. Jadi kalau gunung es itu kan yang kelihatan ini segini, tapi di dalamnya itu lebih besar. Nah, jadi kasus kekerasan seksual yang terlihat ini 174 gitu ya, kalau seandainya menurut nama baik kampus ini gitu. Tapi sebenarnya yang nggak terlihat itu banyak banget. Kenapa coba? Karena kekerasan seksual itu jarang ada yang berani untuk melapor. Mungkin karena trauma, mungkin juga karena nama baik. Oh maaf ya, ini kayaknya keganti lagi. Mungkin juga karena nama baik dan lain-lain gitu ya. Ada banyak hal yang membuat korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu nggak berani melapor gitu. Itulah kenapa akhirnya pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini jadi kayak gunung es. Yang terlihat ini ya segini 174. Tapi pada faktanya itu ada banyak banget, karena banyak banget yang nggak berani melapor karena trauma, karena takut, karena dituduh atau hal lainnya gitu ya. Ini juga sesuai ya sama riset yang diadakan sama Magdalene. Jadi dia bilang bahwa 93% penyintas itu nggak pernah melaporkan kasusnya ke lembaga hukum. Jadi ini hanya secara data yang terlihat 174, tapi sebenarnya ada banyak banget kasus yang tidak terlihat gitu ya. Mungkin kita menjadi salah satu korbannya gitu. Maka dari itu, kenapa dari realitas itu, itulah oke, kayaknya ini dulu ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya kali, apa aja sih emang kekerasan seksual itu? Kalau seandainya dalam RUU PKS, mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya, RUU PKS atau sekarang lebih sering disebut RUU TPKS. Itu ada 15 bentuk kekerasan seksual. Mungkin aku akan bacakan ya. Yang pertama perkosaan, sudah tentu ya perkosaan. Kemudian intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Jadi mungkin ada yang pernah diancam, kamu pakai bajunya kok begitu, saya perkosa nih gitu. Nah itu juga termasuk bentuk kekerasan seksual. Kemudian juga pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan itu juga termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual ya. Jadi kalau seandainya kalian nggak konsen untuk hamil, kemudian kalian dipaksa hamil oleh pasangan kalian, itu termasuk bentuk kekerasan seksual. Selain pemaksaan kehamilan juga pemaksaan aborsi. Seandainya kalian hamil KTD atau kehamilan tidak diinginkan, kemudian kalian memilih untuk tetap hamil, kemudian ternyata pasangan kalian meminta kalian untuk aborsi dan memaksa, itu juga termasuk kekerasan seksual. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi itu supaya nggak hamil ya, nggak akan pernah hamil gitu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, seandainya kucing mau disteril gitu. Nah itu adalah supaya nggak hamil gitu. Pemaksaan kontrasepsi misalnya memaksa untuk memakai kondom, kemudian penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Misalnya dosen hukumnya itu, oh kamu harus pakai baju ini gitu. Dan itu nuansanya nuansa seksual, itu termasuk kekerasan seksual. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Misalnya sunat perempuan itu juga termasuk kekerasan seksual. Kemudian juga kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya kontrol seksual itu ya, lewat aturan yang diskriminatif.
Oke, itu adalah beberapa bentuk kekerasan seksual. Jadi mungkin balik lagi ke pertanyaan pertama. Kira-kira nih, teman-teman pernah nggak merasakan kekerasan seksual itu ya? Oke. Nah, sampai situ mungkin tadi juga saya baca torongnya itu kita juga mau membahas terkait pro dan kontra ya dari Permendikbud ini. Jadi kalau seandainya kita dengerin orang-orang yang kontra, halo? Apakah suara saya terdengar ya? Kayaknya ini nge-freeze. Terdengar, Kak, terdengar. Oke, terdengar ya. Oke, teman-teman di sini agak berisik, masih kedengaran nggak? Bentar ya. Halo? Oke, bentar. Bentar ya, saya pindah tempat dulu. Iya, Teh. Iya, Teh, siap. Siap. Oke, mohon maaf ya teman-teman, aku izin pindah dulu. Oke. Oh, bentar. Kayaknya belum bisa ya. Oke, Oke, teman-teman nanti kalau seandainya ada pertanyaan bisa langsung ini aja ya, bisa langsung ngomong gitu. Karena ternyata kalau seandainya pakai Google Meet kita nggak tahu ya kalau ada yang ngomong atau chat gitu. Oke. Nah, kita tahu ya kalau seandainya di Permendikbud ini ada pro kontra gitu ya. Misalnya kontranya itu bilang bahwa Permendikbud itu nggak Islami. Tapi sebenarnya kan menjaga orang yang belajar itu wajib. Dan kekerasan seksual itu haram. Jadi menurut saya mendukung Permendikbud itu adalah salah satu amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Nah, kemudian juga ada yang bilang bahwa itu memperbolehkan zina gitu ya, kayak tadi tema yang teman-teman sebutkan gitu di teman-teman IPPMK bahwa Permendikbud itu legalisasi zina. Tapi sebenarnya kan Permendikbud itu untuk kekerasan seksual, bukan asusila. Dan hukum itu sebenarnya kalau hukum pidana itu harus menjelaskan siapa sih korbannya, siapa sih pelakunya, siapa yang dirugikan gitu. Jadi kalau seandainya agama melarang itu nggak otomatis negara harus melarang. Karena misalnya nih puasa ya, terus habis itu kalau nggak puasa itu nanti kamu harus dipenjara. Tapi pertanyaannya siapa sih korbannya yang kalau seandainya kita nggak puasa, siapa sih pelakunya kalau seandainya yang nggak puasa itu, kemudian siapa yang dirugikan kalau nggak puasa itu gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya agama melarang, nggak harus otomatis negara melarang. Karena seperti yang kita tahu juga ya, di Indonesia itu kan ada 5 agama yang secara terdaftar gitu ya, yang legal. Padahal sebenarnya ada 193, sekitar hampir 200-an agama gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita mau hukum agama kemudian jadi hukum negara, kita akan bertanya-tanya hukum agama yang mana gitu. Kemudian kan di setiap agama juga ada banyak pandangan ya. Kemudian seandainya mau pakai hukum Islam karena mayoritas orangnya orang Islam. Tapi pertanyaannya kalau seandainya mau pakai Islam, Islam yang mana? Karena kan Islam juga ada berbagai pandangan gitu. Jadi hukum agama itu ya nggak bisa otomatis menjadi hukum negara gitu. Dan karena tadi juga kalau seandainya hukum pidana itu ya harus ini ya harus liatin siapa korbannya, siapa yang dirugikannya. Dan jangan-jangan kalau seandainya kita hukum agama kemudian dijadiin hukum negara itu juga sangat mungkin untuk melanggar hak asasi ya. Misalnya kayak yang kita tahu ada orang yang tiba-tiba digerebek kemudian orang itu dua pasangan itu kemudian diarak gitu ya. Dan itu kan menyalahi hak asasi karena akhirnya pakai kacamata sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian juga ada yang bilang bahwa seksual consent itu dari barat. Kalau seandainya ada orang yang bilang seksual consent itu dari barat, tapi dia pakai HP itu juga kan dipertanyakan. Karena sebenarnya handphone juga itu dari barat gitu. Sistem sekolah juga itu dari barat. Sosial dan teknologi itu juga dari barat. Demokrasi itu juga dari barat gitu. Jadi kalau seandainya ada yang mempermasalahkan seksual consent dari barat, sebenarnya ada banyak hal yang dari barat gitu.
Oke, jadi itulah kenapa dari yang tadi saya sebutkan, Permendikbud itu sebenarnya adalah sebuah solusi. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman udah baca Permendikbudnya ya, ini salah satunya di bab pencegahan, itu ada loh membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan atau di luar area kampus. Jadi ada pencegahannya. Jadi di Permendikbud ini kita ada pencegahan, ada penanganan, ada perlindungan, ada pemulihan korban dan ada pembentukan satuan tugas. Ini adalah sesuatu yang sangat holistik dan sangat ditunggu-tunggu oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang menjadi pendamping ya. Kayak saya ketika kuliah saya mungkin termasuk pendamping gitu. Karena di sini kita akhirnya punya aturan gitu ya yang bisa dijadikan sumber untuk melakukan pencegahan, penanganan dan perlindungan di area kampus gitu. Oke, mungkin kita mungkin akan lihat video ya. Nah, untuk itu semua, untuk permasalahan itu semua, hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Oke, suaranya terdengar nggak ya? Apakah Terdengar, suara terdengar, 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 Kak? kalau suara videonya kedengaran nggak? Ah, look who it is, Deb. Should change that to Deb shit. Cook, you? That's dangerous. And I'm not going to give you more. I gave you enough money this week to get the. Hey, I've told you don't speak when I'm speaking. Seriously, do you like practice being this stupid? Come on, Johnny, do you think that's funny? Because that's not funny, mate. It's a joke, mate. It's not a joke, man. You go for presidency, you go for free, then. That's the best program of all. Supported by the Victorian government. Oke, ada yang mau jelasin nggak dari video ini kira-kira langkah kecil apa yang bisa kita lakukan? Apalagi khususnya laki-laki. Mungkin aku kenal di sini Rifki ya. Mungkin Rifki bisa ceritain nggak apa yang kamu dapat dari video ini? Ada ini yang apa sih tadi yang ngingetin terus jadi respect ke cewek gitu Kak, sepemahaman aku cuma gitu doang. Iya betul. Jadi tadi itu kan kayaknya pasangannya itu nelpon ya ke laki-lakinya bahwa dia lagi masak dan uangnya nggak cukup. Kemudian si laki-lakinya itu kan marah gitu kan, bahwa kamu nggak boleh ngomong ketika aku ngomong, kan aku udah kasih uang kamu cukup gitu. Aku udah ngasih uang cukup untuk minggu ini. Terus dia mungkin kayaknya mau protes si ceweknya, kemudian si cowoknya itu ngomong kan, kamu nggak boleh ngomong ketika aku lagi ngomong gitu. Itu kan pelajaran kecil gitu kata si cowoknya. Nah terus teman-teman nongkrongannya ini kan akhirnya pada diem, kemudian pada ngomong bahwa kamu nggak boleh ngelakuin itu, bahwa itu bukan joke gitu, itu bukan candaan gitu. Kalau si laki-laki tadi kan bilang ini cuma candaan doang gitu, tapi teman-teman di tongkrongannya bilang ini bukan joke gitu, kamu harus respect ke women gitu kan. Nah itu juga hal-hal yang bisa teman-teman laki-laki lakukan juga ya ketika ketemu kekerasan seksual gitu. Apalagi ini tongkrongan laki-laki ya, mahasiswa gitu di kampus itu sangat mengkhawatirkan banget, karena mungkin kalau aku ngerasain ketika aku di kampus gitu ya, kalau misalnya ada banyak laki-laki kiri gitu ya, misalnya bahkan laki-laki kiri itu menakutkan banget menurutku gitu, karena kita bisa-bisa tiba-tiba diomongin sweet gitu dan hal-hal lain. Nah ini adalah hal-hal kecil yang bisa teman-teman lakukan gitu. Oke, mungkin aku juga akan setel video lainnya ya. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? इस साथ से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ. झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको. Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी. एक ही. एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूँ? हेलो,
जी हाँ, मैंने ही फोन किया था. Bring domestic violence to a halt. Ring the bell. Oke. Adakah yang mau nyebutin kira-kira ini videonya tentang apa nih? Atau aku tunjuk aja ya? Aku nggak bisa lihat sih. Oke, mungkin teman-teman bisa save dulu ya di teman-teman semua karena aku nggak bisa lihat ini. Oke, itu adalah beberapa contoh. Oke, ini kayaknya terakhir ya. Itu adalah contoh ya yang tadi itu. Jadi kalau seandainya kita melihat kekerasan seksual, itu kita nggak bisa diem aja, baik laki-laki atau perempuan. Kayak tadi ya, ini kan simple banget walaupun tadinya takut, tapi dia ring the bell, nyalain belnya gitu supaya itu berhenti dan si laki-lakinya tahu kalau kita melihat loh gitu. Kalau kita itu ngawasin loh hal tersebut gitu. Nah, jadi itu juga yang bisa teman-teman mahasiswa lakukan ketika ada teman-teman mahasiswa lainnya yang terkena kekerasan di kampus gitu ya. Mungkin kekerasan dalam pacaran dan lain-lain gitu. Oleh temannya sendiri atau oleh pacarnya sendiri. Nah, teman-teman nggak bisa diam aja. Coba lakukan sesuatu gitu ya. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf kalau seandainya ada salah atau kalau seandainya teman-teman ada kritik dan saran, silahkan sebutkan aja ya, silahkan bicarakan gitu. Mohon maaf ya di sini lagi berisik banget karena lagi ada perbaikan gitu. Makasih udah ini. Aku kembalikan lagi ya ke Yuli, silakan. Baik, terima kasih Teh Tia sudah memaparkan materinya. Tadi banyak sekali ya yang disampaikan oleh Teh Tia. Mohon maaf Teteh di sini kurang mendukung sinyalnya, jadi saya mohon di-off-kan kameranya. Tadi sudah dipaparkan dari mulai kekerasan seksual itu seperti dianalogikannya itu seperti gunung es, kemudian banyak sekali bentuk kekerasan seksual, pro kontra yang ditinjau dari berbagai persepsi, kemudian ada juga hal kecil yang bisa kita lakukan, yaitu berupa kita harus respect terhadap perempuan. Nah, dari pemaparan tersebut barangkali mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A gitu. Barangkali ada pertanyaan atau ada gagasan, ada komentar, boleh dari ATT semuanya diajukan. Untuk yang termin pertama mungkin dibuka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan ATT. Izin bertanya, Teh Yuli. Iya, silakan Tum. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadi. Izin bertanya, Teh. Tadi kan ada beberapa ini kekerasan seksual kan. Bahkan kalau misalkan dilihat ada yang konsensus lah, maksudnya kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang suami istri lah, kayak persetujuan untuk kehamilan, terus untuk pengguguran, terus untuk sterilisasi dan segala macamnya lah. Nah, ternyata itu juga misalkan kalau misalkan salah satu kalau misalkan salah satu pihak dari pasangan suami istri ini tidak setuju dengan yang di ini, ternyata itu bisa di ini juga ya Teh ya. Apa gimana sih Teh? Kan kayak misalkan sterilisasi deh gini. Misalkan si suaminya itu pengen banyak anak lah gitu. Nah, terus tapi si perempuannya karena mungkin udah capek atau gimana, sakit juga kalau ngelahirin, jadi pengennya 2 aja atau 3 gitu. Tapi si laki-lakinya pengen banyak anaknya. Nah, di situ kan gak ketemu tuh. Kalau misalkan si laki-lakinya memaksa untuk disterilisasi, itu bisa
laporkan juga ke polisi atau bagaimana teh? Terima kasih. Baik, terima Oke, aku kasih. langsung jawab aja. Iya, silakan Teh, boleh. Oke, makasih ya Aryadi ya. Jadi benar itu bisa dilaporkan juga gitu ya ke polisi itu. Cuma sebenarnya RUU TPKS sampai sekarang belum disahkan ya. Nah, kenapa sih kita tuh udah terbiasa banget ya dalam segala hal itu biasanya kita mungkin di Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu bisa jadi pemimpin untuk perempuan. Jadi laki-laki yang ambil keputusan padahal sebenarnya dalam rumah tangga itu kan yang menghidupi, yang bekerja keras itu kan kedua belah pihak ya, bukan hanya suami aja, istri juga bekerja. Pekerjaan rumah tangga, seandainya istrinya bekerja di rumah tangga itu juga luar biasa gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya ada pemaksaan begitu itu juga bisa dilaporkan. Makanya caranya adalah kita harus berkomunikasi secara win-win ya. Mungkin teman-teman yang komunikasi juga udah belajar gitu. Jadi kan komunikasi itu ada yang mungkin kita maunya ini. Setiap orang kan kita punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita yang berbeda-beda ya. Bahkan antara si suami dan istri. Nah, maka dari itu dalam komunikasi itu kita harus win-win gitu. Jadi yang aku menang, kamu menang. Jangan sampai si suami itu memaksakan win, dianya menang, kemudian istrinya itu loss gitu. Jadi keinginan dia itu nggak tercapai gitu. Maka dari itu misalnya tadi Aryadi udah mencontohkan istrinya tuh capek ngelahirin gitu ya. Itu mau cuma 2 sementara suaminya mau banyak. Nah itu tuh harus diobrolin gitu. Kira-kira yang tengah-tengah ini yang mana supaya istrinya nggak capek dan suaminya juga seandainya mau punya anak banyak. Oke, berarti kalau seandainya suaminya mau punya anak banyak dan istrinya nggak capek, oke, segala pekerjaan rumah tangga harus dilakukan oleh suami gitu. Ketika punya anak 3 seandainya. Nah itu kan akhirnya win-win ya. Jadi itu adalah kembali lagi ke komunikasi. Tapi benar kalau seandainya itu bisa dilaporkan ya. Tapi permasalahannya RUU TPKS sampai sekarang itu belum disahkan. Jadi ketika korban kekerasan seksual yang tadi udah disebutkan 15 bentuk itu belum ada payung hukumnya begitu. Semoga menjawab ya. Oke Teh, terima kasih. Ya, sama-sama. Aku balikin lagi ya ke Yuli. Apakah cukup, Tum? Masih ada yang mengganjal? Cakap sih Teh. Kita tunggu sampai ada payung hukumnya aja gitu. Baik, Tum. Selanjutnya, mangga barangkali ada lagi ATT yang mau bertanya, berkomentar, memberikan gagasan. Izin Teh Yuli. Iya, Bu Alfat, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal Teh. Saya Alfat dari Politeknik di Jakarta, dari IPPMK bidang Sosda. Saya pribadi sangat sepakat dengan adanya memang Permendikbud ini gitu. Karena pada awalnya memang yang menjadi permasalahan di sini kan ada salah satu lembaga atau MOI gitu ya, menolak atau menganggap bahwa Permendikbud ini sama saja melegalisasikan perzinahan gitu ya. Tapi menurut saya pribadi bahwa konsep persetujuan itu kan nggak boleh dimaknai sempit gitu ya sebagai ajaran, melainkan cek bebas yang memang itu merusak moral anak bangsa gitu. Dan kalau memang menganggap seksual konsen itu sama dengan ajaran seks bebas, itu kan menurut saya juga sungguhnya logika yang bengkok lah, yang memang mesti sama-sama kita luruskan gitu apa permasalahannya. Dan nggak diaturnya di Permendikbud ini tentang hubungan di luar nikah itu kan bukan atau serta-merta hal ini bisa bebas dilakukan gitu. Nah jadi ketika Permendikbud ini hadir dan juga MOI itu menolak, otomatis kan di sini ada beda paham gitu. Dan yang sama-sama dan yang saya pahami bahwa hal Permendikbud ini bagus untuk memang kita lakukan, yang tentunya sebelumnya ada RUU PKS yang berubah nama jadi TPKS itu sendiri, yang berubah nama TPKS ternyata terdapat penurunan 43 pasal nih, dan itu menghilangkan beberapa hal-hal yang memang penting gitu. Jadi harapan untuk mengesahkan RUU PKS yang sebelumnya sudah lengkap itu seperti sirna gitu. Nah sekarang ketika MOI sudah beranggapan atau berstigma
jelek terhadap Permendikbud ini sebenarnya yang awalnya salah itu siapa gitu teh? Apakah Permendikbud yang salah karena tidak menjelaskan detailnya, atau mungkin tidak ada sosialisasi, atau seperti apa, atau memang MOI saja yang memang punya logika yang bengkok gitu? Nun. Makasih ya Alfat. Aku langsung jawab aja ya Yulia. Aku keburu lupa. Silakan Teh. Oke, iya bener banget ya. Jadi tadi MU itu, sorry Alfat, MU itu maksudnya MUI ya? Bukan teh, itu Majelis Ormas Islam. Oh, Majelis Ormas Islam, oke. Oke, jadi sebenarnya iya, memang ada beberapa orang yang menolak dari awal ya, misalnya Ayla, kemudian banyak sih sebenarnya. Sebenarnya kan itu adalah, jadi sebenarnya itu adalah kayak kita ya, kalau seandainya kita di dunia itu kayaknya udah terpecah gitu ya, secara ideologi gitu. Jadi kalau seandainya kelompoknya Ayla itu selalu tidak mendukung sesuatu yang didukung oleh kelompok-kelompok yang feminis seandainya. Nah, akhirnya segala apa yang mereka bicarakan itu bisa jadi ada celahnya gitu. Misalnya yang tadi itu masalah zina, padahal kan sebenarnya Permendikbud itu bukan untuk menggantikan KUHP ya, karena di KUHP itu udah ada loh, udah ada perintah untuk menjauh udah ada hukum untuk ini zina ya, kalau misalnya kita lihat di KUHP kalau nggak salah 139 gitu. Itu sebenarnya udah ada hukum untuk zina dan larangan untuk melakukan zina. Dan sebenarnya yang tadi juga dibilang bahwa nggak semua hukum agama itu bisa menjadi hukum negara gitu ya, karena negara kita agama kita ada banyak, kemudian kalau saya mau pakai salah satu agama, mau pakai pandangan yang mana, karena pandangan agama juga banyak gitu. Seandainya tim Ayla mau bilang bahwa itu legalisasi si zina menurut pandangan mereka, tapi sebenarnya ada pandangan-pandangan Islam lain yang nggak menganggap hal tersebut gitu. Jadi itu mewakilkan yang mana. Jadi seperti misalnya ketika Anies Baswedan itu yang secara ini dari kelompok mereka itu bikin peraturan terkait kekerasan seksual, itu mereka bisa menyetujuinya. Tapi kalau seandainya kelompok lain gitu ya, yang mereka anggap itu berbeda ideologi sama mereka, itu mereka langsung menolaknya. Mungkin itu juga salah satu permasalahannya gitu ya. Kemudian masalah RUU PKS ini, jadi benar juga kayak yang tadi Alfat bilang bahwa yang tadinya juga ada 15 bentuk kekerasan, sekarang juga udah menurun jadi 9 bentuk kekerasan di RUU TPKS yang sekarang. Tapi sayangnya RUU TPKS yang sekarang juga nggak masuk ke Baleg ya, nggak masuk ke Baleg gitu. Jadi itu juga berita menyedihkan gitu ya, karena dia dikeluarkan dari Baleg gitu. Nah, kemudian ya jadi sebenarnya aku setuju banget sih tadi pertanyaannya sudah terjawab belum Alfat? Berarti itu lebih ke arah apa ya? Karena memang yang membuat kebijakannya itu bukan dari kelompok mereka gitu ya? Iya. Kalau aku lihatnya begitu. Itu bisa jadi karena kita kayak yang udah head to head aja gitu. Karena permasalahannya itu kelompok feminis yang iniin, makanya mereka menolak gitu. Tapi kalau seandainya kayak Anies Baswedan, itu ketika itu dia ngadain peraturan terkait kekerasan seksual, itu mereka menyetujui gitu, karena itu bagian dari kelompok mereka. Nah, hal lainnya juga misalnya kayak DPR gitu ya, DPR itu kan nggak mensahkan RUU TPKS, itu juga mungkin karena ini nggak pasti membawa RUU ini itu akan menghabisin banyak uang. Karena di sana ada penanganan, ada pencegahan, kemudian juga ada pemulihan korban gitu ya di RUU TPKS ini akan menghabiskan uang. Dan juga itu nggak pasti akan mendatangkan pemilih gitu. RUU TPKS ini nggak pasti yang akan mendatangkan banyak pemilih gitu. Juga permasalahan lainnya adalah karena yang tadi itu ya nggak mendatangkan banyak uang, akhirnya DPR itu memilih untuk melegalisasi terlebih dahulu UU yang mendatangkan uang, misalnya UU terkait investasi dan hal-hal lainnya gitu. Begitu kalau yang aku lihat ya. Tapi mungkin teman-teman lain kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau ngasih kritik, oke ya. Atau mungkin Alfat, kamu ada pandangan lain? Udah sih Teh. Ya mungkin ini salah satu fenomena klasik yang menarik juga di Indonesia, yang memang nggak hanya di permasalahan Permendikbud sama RUU PKS ini yang
walaupun ini untuk kepentingan banyak orang gitu ya, tapi banyak pertimbangan lain kalau dari memang perspektif si pemangku kebijakan itu gitu. Nah mungkin kalau dari saya pribadi tetap berharap untuk memang RUU PKS yang awalnya masih dengan pasal utama gitu ya, belum ada pengurangan pasal disahkan masuk prolegnas lagi gitu. Dan juga Permendikbud ini segera dilaksanakan untuk memang seluruh kampus di Indonesia sendiri gitu, untuk secepatnya membuat minimal satuan atau satgas lah di kampusnya gitu untuk memang pengajuan. Ketika Permendikbud ini sudah disahkan, bagi saya ketika udah ada payung hukum gini, kita mahasiswa dan mahasiswi pun nggak akan pernah takut untuk memang mengadukan gitulah. Gitu sih. Makasih Teh. Iya, makasih banyak juga Alfat. Iya, setuju ya. Jadi kalau seandainya kita lihat tuh yang di kasus kemarin Unsri misalnya ada yang nggak boleh yudisium gitu ya karena dia dianggap atas nama baik kampus karena dia iniin dosennya gitu, ngelaporin dosennya. Dan itu salah satu yang bisa dicegah kalau seandainya ada Permendikbud ini gitu. Oke, makasih Alfat. Aku balikin lagi ya ke Yuli. Dan Yuli, it's okay ya kalau teman-teman lain nggak ada pertanyaan gitu. Aku kira kadang aku juga malu untuk bertanya ketika di tempat webinar atau tempat lainnya. Baik, terima kasih Teh Tia dan Alfat yang sudah bertanya. Masih ada kesempatan untuk satu orang lagi. Boleh, Teteh? Teh mau nanya. Silakan. Kan kita tahu ya tadi tentang kekerasan seksual, bagaimana perlakuan banyak orang ke cewek gitu, terus yang selalu disalahkan itu wanita gitu, kayak memakai baju seksi atau gimana. Nah, yang mau saya tanyakan, pertama, apakah bisa disalahkan jika perempuan memakai baju, katakanlah baju seksi atau baju yang bikini sekalipun, jika laki-laki melakukan kekerasan seksual? Apakah ada kesalahan wanita di sana atau emang benar-benar pure kesalahan lelaki? Nah, belok kanan. terus apa lagi ya tadi tuh? Nah, bagaimana kita menghadapi kondisi seperti itu gitu? Jadi agar kita tuh banyak juga kan. Nah, terus terus mau tanya lagi yang dengan kemarin adanya kasus yang Novia Widyasari. Nah, dengan dia bunuh diri. Nah, apakah kita sebagai orang Muslim kan kakak juga dari Mubadalah gitu ya, bisa membenarkan gitu dengan dia bunuh diri itu karena kekerasan seksual gitu atau gimana? Itu sih Kak. Terima kasih. Silakan Teh, bisa langsung dijawab. Oke, yang pertama ya tadi terkait apakah pure kesalahan laki-laki gitu. Jadi kalau seandainya begitu, kita bisa lihat dulu kenapa sih ada frasa yang nggak boleh menyalahkan pakaian perempuan. Karena banyak banget perempuan-perempuan yang ketika dia lapor polisi, seandainya dia habis terkena kekerasan seksual, kemudian yang ditanya itu sama polisinya atau sama orang yang dengerin laporannya itu adalah kamu pakai pakaiannya apa gitu. Jadi seakan-akan akhirnya perempuan yang udah jadi korban, kemudian jadi korban lagi dengan ditanyakan seperti itu gitu. Padahal sebenarnya ada banyak bukti bahwa kalau teman-teman lihat ya, gerakan Me Too itu banyak loh yang di Baitul Maqdis gitu. Pertanyaannya, kenapa bahkan di tempat yang suci gitu ya, di Mekah gitu, ada perempuan yang terkena kekerasan seksual, terkena pelecehan, padahal sudah pasti di tempat sana itu tempatnya tertutup gitu ya, pakaiannya perempuan itu tertutup gitu. Nah, kemudian kalau seandainya kita lihat juga dari inian agama ya, sebenarnya kan ayat terkait Godul Basyur itu lebih dulu turun daripada ayat terkait ini ya, menutup aurat gitu. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah Godul Basyur untuk menjaga pandangan gitu. Laki-laki ini harus jaga pandangan dong gitu. Seandainya ada perempuan yang pakai pakaian seksi, ya laki-laki harus jaga pandangan, jangan menunduk atau hal lainnya gitu. Karena hal yang pertama yang turun itu di Al-Quran sebenarnya Godul Basyur dulu loh, jangan langsung kamunya aja pakai pakaian begitu, tapi kaliannya lupa bahwa kalian juga harus menjaga pandangan kalian gitu.
Oke, yang Nokia masalah bunuh diri ya. Sebenarnya ada banyak hal yang kita nggak bisa tanyakan itu benar atau tidak gitu ya. Maksudnya kalau seandainya kata Buya Hussein itu nalar logika kita tuh kan sebenarnya ada 3 tingkatan ya. Ada bayani, kemudian ada, jadi kalau seandainya bayani itu fokus ke pahala atau dosa gitu. Jadi oh dia tuh masuk surga atau enggak gitu ya gitu. Dia kan bunuh diri gitu. Kemudian dia masuk surga atau enggak, dia bersalah atau enggak. Nah itu tuh nalar bayani. Aku lupa deh nalar keduanya dan nalar ketiganya gitu. Nah kita tuh bisa fokus loh ke pakai nalar ketiga gitu. Jadi nggak hanya fokus pakai haram atau halal gitu. Tapi kita bisa fokus ke nalar ketiga yaitu nalar kebijaksanaan. Nalar kebijaksanaan itu kita bisa lihat gitu. Oh Novia itu dia melakukan hal tersebut itu karena dia udah mana dia diperkosa gitu ya, kemudian dia dipaksa aborsi kedua kali, kemudian ibu bahkan itu katanya diracun, diminumin, bukan diracunin ya, tapi diminumin obat aborsi sama mertuanya. Kemudian paman-pamannya menyalahkannya, oh betapa itu berat buat dia gitu. Jadi kita bisa pakai nalar itu dibanding kita pakai nalar yang bayani itu gitu. Nalar yang ketiga itu aku lupa ya, nalar kedua dan ketiga itu namanya apa, tapi yang ketiga itu maksudnya nalar kebijaksanaan itu. Kita bisa pakai nalar itu gitu, ngelihat dari sudut pandang itu daripada kita ngelihat ke sudut pandang bahwa Novia itu bunuh diri gitu. Karena mungkin di agama kita nggak boleh gitu, tapi kan hal itu sebenarnya berada di luar diri kita ya. Itu kali yang aku bisa ini kan ya, tapi kalau misalnya ada masukan atau saran, it's okay ya, teman-teman lain bisa menambahkan. Baik, Tia. Ariski, masih ada tanggapan atau sudah cukup? Insya Allah cukup. Berarti teh kita sebagai lelaki harus godul bangsor, terus perempuan juga harus agak menjaga dikit ya gitu, biar kekerasan seksual bisa lebih ditangani ya gitu ya teh. Iya betul. Iya maksudnya perempuan juga sebenarnya aku yakin deh semua perempuan tuh hampir semuanya ya mereka tahu cara untuk ini gitu ya, menutup gitu. Dan ya itu PR untuk laki-laki juga, jangan langsung menyalahkan perempuan tapi juga menutup pandangannya dulu gitu. Tapi kalau misalnya ada itu kan di luar Rifki, itu kan di luar kontrol kita ya, maksudnya perempuan itu mau pakai apa itu ada di luar kontrol kamu loh. Dan yang bisa kamu kontrol adalah diri kamu, yaitu kamu harus menutupkan pandangan kamu gitu. Jadi menurutku kita lebih baik fokus ke apa yang bisa kita kontrol daripada kita fokus ke apa yang harus orang lain kontrol gitu. Jadi kita tuh seakan-akan kan kita lebih suka untuk menyuruh orang lain daripada menyuruh diri kita. Padahal kalau misalnya aku ingat kata-kata yang Gus Mus, kita tuh harusnya tuh keras bukan ke orang lain tapi keras ke diri kita. Nah itu juga salah satu contoh ya, kita harus keras ke diri kita untuk menundukkan pandangan daripada kita keras ke orang lain untuk jaga aurat gitu. Dan itu kan ada di aura kontrol ya, ada di lingkaran kontrol kita gitu untuk menundukkan pandangan itu. Semoga menjawab ya. Teh izin masuk kan? Iya Kak. Makasih Kak. Ya. Boleh Tum, silahkan. Di sini kan tadi yang tadi pertanyaan Arifi, saya juga agak terinilah dari mewakili dari kaum laki-laki teh. Jadi kalau menurut saya dengan adanya konteks seperti itu, misalkan yang kayak perempuan ditanyain apakah memakai pakaian terbuka atau gimana, atau kau memikat atau memancing pria lah gitu. Menurut saya nggak bisa disalahin. Ya saya setuju dengan Teh Tia juga, nggak bisa disalahin bahwa perempuannya yang salah dengan memakai pakaian terbuka dan segala macam, dan juga nggak nyalahin yang laki-laki juga karena apa-apa ya. Tapi menurut saya selain untuk menjaga pandangan ya sebenarnya sah-sah aja kalau misalkan itu ngelewat di depan kita gitu, karena kan itu bukan yang kita inginkan gitu, tapi ya lewat depan kita aja. Cuman yang harus dirubah itu ya menurut saya pribadi ya itu pola pikir kita sih gitu. Jadi apakah ya kan namanya juga pola pikir kan pasti terlalu liar dan bebas lah gitu, kita nggak bisa ngontrol. Begitupun dengan perempuan yang memakai pakaiannya juga kita nggak bisa ngontrol gitu, karena itu menjadi salah satu hak mereka untuk berpakaian, juga melupakan salah satu hak mereka gitu. Jadi yang menurut saya ini menurut saya nggak di kaum laki-laki aja ya gitu, kaum perempuan pun menurut saya juga ada lah gitu. Kalau misalkan dengan adanya istilah catcalling itu pun menurut saya nggak cuma di cowok ke cewek doang gitu, bahkan ada beberapa
yang cewek pun melakukannya untuk ke cowok gitu. Cuman ya kenapa kekerasan seksual banyak yang dialamin ke cewek? Karena ya kalau misalkan di cowok menurut saya ya bodo amat dan bahkan agak lumayan seneng kalau misalkan digodain dengan perempuan gitu. Menurut saya ya gitu. Jadi karena merasa bodo amat dan tidak terlalu terganggu gitu. Jadi kebanyakan yang mengadunya itu bahwa perempuan gitu, karena cowok ya biasa aja gitu. Terus dengan itu ya menurut saya ya kita dengan menjaga pola kita lah gitu, jangan terlalu, ya mungkin boleh lah kalau misalkan di pikiran gitu, misalkan dengan berbicara dia cantik tuh ya, dan apapun lah gitu, tapi jangan dengan menggunakan tindakan gitu. Ada beberapa hal yang udah di pikiran aja gitu, nggak usah keluar dari mulut, nggak usah sampai ke tindakan juga. Itu yang lebih ininya sebenarnya saya bisa dikontrol oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Itu sih menurut saya. Iya, aku setuju sama Riyadi, makasih ya. Jadi sebenarnya iya benar tadi, pikiran kita itu sudah terbiasa ya menjadikan perempuan itu objek seksual gitu. Jadi yang jadi objek itu perempuan, kemudian laki-laki yang jadi subjek gitu. Nah, jadi akhirnya ketika laki-laki melihat perempuan itu akhirnya pikirannya itu yang menjadikan dia objek seksual kita gitu. Nah, itu juga yang bisa sebenarnya kan itu ada di kontrol kita ya. Aku jadi ingat, jadi salah satu cerita itu jadi ada syekh gitu ya, dia itu mengantarkan perempuan untuk pergi gitu. Nah, di tengah jalan itu mereka itu karena berhari-hari ya, itu zaman dulu, itu karena berhari-hari mereka itu harus berhenti di samping sungai karena si perempuan itu mau ke mau pipis gitu ya. Nah, tapi itu tuh nggak sengaja terlihat gitu oleh si syekhnya. Nah, si syekhnya itu akhirnya terpancing ya, maksudnya karena kan kita adalah makhluk seksual ya, manusia itu juga makhluk seksual. Selain kita tadi makhluk sosial gitu ya, kalau teman-teman ada yang anak psikologi mungkin tahu kalau teorinya Freud ya, Sigmund Freud, dia bilang bahwa manusia itu makhluk seksual dan kita itu ya digerakkan oleh banyak seksualitas kita gitu. Nah, akhirnya Syekh itu juga ya karena dia makhluk seksual, akhirnya dia terpancing gitu ya oleh perempuan yang terbuka itu yang dia antarakan. Nah, tapi beside dia iniin si perempuan, memperkosa perempuan, yang dia lakukan adalah dia melukai kemaluannya sendiri gitu. Supaya dia tuh nggak nafsu sama si perempuan itu. Akhirnya dia melakukan kalau nggak salah dia itu melukai kemaluannya dia sendiri supaya dia tuh nggak pengen gitu. Nah, itu adalah hal yang bisa kita lakukan juga gitu. Nah, kayak tadi juga ya, catcalling itu juga sebenarnya benar bahwa catcalling itu juga bisa dilakukan oleh perempuan. Yang jadi korban itu sebenarnya bukan hanya laki-laki, tapi juga bukan hanya perempuan, tapi juga bisa laki-laki. Tergantung relasi kuasa mana yang lagi kuat gitu ya. Karena kita sekarang ada di masyarakat yang patriarki, maka yang sering jadi korban dari catcalling, dari kekerasan seksual, dari pelecehan seksual itu adalah perempuan. Tapi kalau misalnya kita mungkin berada di lingkungan yang matriarki, di mana perempuannya itu yang lebih tinggi, nah itu bisa jadi laki-laki yang jadi korban gitu ya. Misalnya kamu ada di ruangan yang isinya perempuan semua gitu ya. Nah, bisa jadi si laki-laki ini yang jadi korban karena dia disuilin gitu ya, karena dia diapain gitu. Dan hal-hal lainnya itu memang tergantung relasi kuasa yang sedang berjalan gitu. Oke, ya itu tanggapan aku ya buat Aryadi. Teh Fauzi kayaknya ini ya, question. Aku persilakan dulu deh. Ya. Oh ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fauzi dan mungkin yang lain juga sudah pada tahu. Ada beberapa hal ya. Pengen nimbrung sih awalnya gitu kan. Pengen nanya. Yang pertama itu terkait tema atau judul diskusi ya. Ambiguitas. Nah, yang ingin saya tanyakan apa yang menjadi dasar ambigunya? Di mana letak keambiguan? Apakah pro kontranya atau poin-poinnya? Terus pertanyaan kedua tadi kan bukan menyinggung sih, ada simplifikasi permasalahan Gordul Basor. Kenapa saya bilang simplifikasi?
Gordul Basor itu tidak sesederhana yang diutarakan oleh ulama atau orang-orang yang menyalahkan laki-laki ketika memandang perempuan yang berpakaian minim. Dari ayat Gordul Basor kita balik ke ayat falahamaha fujuruha wa taqwaha. Nah, di sana manusia diturunkan atau ditanamkan dalam dirinya al-fujur wa taqwa. Tetapi Allah tidak memberikan kelebihan manusia untuk condong kepada fujur dan takwa, dan itu harus melewati proses agar bisa fujur agar bisa takwa atau tetap fujur gitu. Nah, di sisi lain manusia itu dianugerahi menyukai hal-hal yang indah. Manusia pasti tertarik kepada hal-hal yang sebut kita menyilaukan mata. Ya, kalau dalam konteks ini berarti perempuan yang berpakaian minim. Nah, laki-laki yang melihat itu, ya gimana nggak melihat loh, kita di diri kita itu kan tidak bisa mengontrol secara langsung gitu. Tadi kan bahasanya Gordul Basor, ya laki-laki harus Gordul Basor gitu. Sedangkan yang di depan mata itu menarik sangat ke dalam mata gitu. Paham kan maksudnya gitu. Saya juga bingung juga ngejelasinnya kayak gimana. Cuma memang ada simplifikasi di sana gitu. Nah, kenapa hal itu bisa disebut atau disalahkan laki-lakinya, sedangkan di sisi lain orang yang berpakaian minim itu ya disangkut pautkan dengan ya body authority lah. Itu otoritas, mau pakaian seperti apa, mau seperti apa gitu. Nah, artinya kan ketika perempuan yang bisa melakukan melakukan pilihan untuk berpakaian minim ya harus menanggung resiko. Nah, kenapa harus disalahkan seperti itu gitu? Mungkin sederhananya seperti itu ya gitu. Mungkin kalau ada kerancuan di pertanyaan saya mungkin nanti bisa ditanyakan lagi gitu. Ya, terima kasih. Oke, makasih Fauzi. Mungkin aku langsung jawab aja kali ya. Oke, kayak yang tadi Fauzi bilang gitu ya, bahwa itu nggak mudah loh, Gordul Basor itu gitu, karena tadi fujuroha wa taqwaha gitu ya. Kemudian tadi bahwa Allahu Jamal yuhibbul jamil gitu ya, bahwa ya Allah tuh indah dan dia akan menyukai keindahan. Salah satunya adalah tubuh perempuan yang terbuka itu. Nah, tapi saya jadi ingat kata-katanya Ibu Nur ya, kalau teman-teman mungkin ikut ngaji keadilan gender Islam, di sana beliau seringkali bilang bahwa kita itu memang makhluk seksual, tapi sebenarnya di dalam diri kita itu kan bukan hanya ada seksualitas aja. Benar kayak tadi Fauzi bilang bahwa kita mungkin akan tergoda gitu ketika sana ada orang yang pakai pakaian minim gitu. Tapi sebenarnya diri kita itu bukan hanya ada seksualitas aja loh, diri kita itu kita punya akal gitu ya. Kalau misalnya dalam Al-Qur'an kita punya akal, kita punya jiwa, dan hal-hal itu yang bisa menolong kita gitu ketika kita hanya didominasi oleh seksualitas aja. Atau kalau seandainya di teorinya Freud itu kan ada id, ada ego, ada super ego. Kalau ide itu ibaratnya yang setannya lah gitu, yang tadi yang tergoda sama perempuan. Tapi kan diri kita itu bukan hanya tergantung oleh ide aja. Di diri kita itu ada super ego, ada ego gitu ya. Super ego itu adalah sebuah hukum-hukum yang kita teralienasi dalam diri kita karena kita sejak kecil itu ditanamkan hal tersebut. Misalnya masalah agama gitu ya, kan itu kita udah dialienasi oleh hal tersebut dari kita kecil. Nah, hal itu kan masuk di dalam diri kita gitu. Jadi selain adanya yang tadi desiran-desiran ketika ngelihat perempuan memakai itu, juga kita punya hal
hal-hal lain gitu yang bisa menolak kita dari hal tersebut. Nah sebenarnya teman-teman kalau seandainya teman-teman ingat juga yang jadi sumber fitnah atau yang menjadi yang membuat orang ini bangun seksualitasnya itu bukan hanya perempuan loh, laki-laki juga. Ketika seandainya kalau teman-teman ingat tuh kalau nggak salah pertandingan apa ya yang katanya itu roti sobek gitu, karena pertandingan badminton kalau nggak salah yang pemainnya Indonesia, laki-lakinya itu dari Indonesia, kemudian dia itu buka baju. Nah akhirnya banyak juga perempuan yang komentar bahwa itu badannya tuh kayak roti sobek gitu karena kotak-kotak gitu kan. Nah itu adalah bukti bahwa yang menjadi sumber fitnah yang membuat orang tergoda itu bukan hanya bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga bisa melakukan itu. Nah tapi kan kita nggak adil ya, kita nggak fair kalau seandainya kita menyalahkan dia yang membuat tergoda. Padahal kita juga bisa membentengi diri kita gitu, baik laki-laki atau perempuan. Perempuan juga kan tadi ya buktinya bisa tergoda. Itu bisa loh membentengi diri kita gitu. Dengan yang tadi itu godul basyar, dan diri kita itu terdiri dari banyak hal, bukan hanya seksualitas gitu. Ada hukum, ada super ego, ada ego gitu. Apakah itu cukup? Ya, saya ambil poinnya. Yang pertama tadi kan menyinggung akal kan. Kalau kita ngambil paradigma Eric Fromm, Escape from Freedom, dia mengutip manusia itu diciptakan tidak seperti hewan. Manusia itu diciptakan tanpa alat atau tanpa dipersenjatai lah istilahnya. Kambing udah dikasih tanduk, singa udah dikasih cakar dan taring, manusia enggak. Tapi manusia dikasih akal. Nah perbedaannya, taring, tanduk itu bisa dipakai sedari awal, sedari dia kecil. Tetapi akal, ya kan? Akal itu butuh proses yang panjang untuk mencapai apa istilahnya kesempurnaan lah. Atau untuk proses berpikir ini salah, itu salah. Nah, dan itu tidak ditentukan oleh usia dan tidak bisa. Terus kemudian menyinggung ego, super ego, teori-teori itu. Nah, yang saya tanyakan, ego, super ego itu ditanamkan ke dalam diri manusia oleh Tuhan, itu berdasarkan takaran atau apa? Ya kan? Takarannya itu berbeda-beda. Eksistensi manusia mempunyai hal itu berbeda-beda, dan kita tidak bisa menyalahkan hal itu. Kemudian saya ingin bercerita tentang satu kitab, itu ada Bunisa, suatu riwayat dari Umar bin Khattab. Nah ini tentang pakaian manusia lagi, pakaian perempuan. Suatu hari Umar bin Khattab itu jalan, menyusuri jalan setapak, itu melihat perempuan. Nah ketika dia melihat segerombolan perempuan, ada yang bercadar, ada yang enggak gitu, dia berhenti. Nah, di riwayat itu Umar bin Khattab tidak langsung bilang kamu harus pakai cadar semua, harus pakai niqab. Enggak. Tapi dia menunjuk salah satu, Allah katanya, copot niqabnya. Terus menunjuk yang satunya, fatanaqabi, pakai niqabnya. Itu kan tanda tanya kalau kita tarik ke dalam hukum-hukum fikih yang menganjurkan untuk niqab. Nah, lalu perempuan itu bertanya-tanya, kenapa? Kenapa saya disuruh copot niqabnya? Karena itu pilihan saya. Kenapa dia disuruh pakai niqab? Sedangkan dia nggak memilih pakai niqab. Nah, yang nyuruhnya itu sekelas Umar bin Khattab. Tentu punya otoritas dalam regulasi hukum Islam setelah kewafatan Nabi. Terus Umar bilang, kamu itu niqab nggak niqab
sebut ya kasarnya, karena ya nggak good looking lah, kalau nggak good looking gitu, nggak bakal mendatangkan fitnah, tapi kamu itu bakal mendatangkan fitnah, maka pakai niqab. Nah, kalau kita tarik ibrohnya, artinya Umar mengetahui kalau laki-laki itu pasti bakal tertarik dan sulit gordul, ya masa sekelas Umar nggak ngerti gordul basor, mendatangkan fitnah-fitnah itu kan hal-hal yang nggak diinginkan oleh manusia gitu. Nah, itu contoh-contoh dari kitab Adabun Nisa, riwayat tentang Umar bin Khattab dan perempuan-perempuan yang tidak berniqab dan berniqab. Nah, paham kan maksudnya? Nah, artinya kita memang bisa membentengi, bisa itu dengan teori gordul basor yang ada dalam Al-Quran. Tetapi gordul basor itu kan butuh proses. Bagaimana sang sufi menundukkan hal-hal mata yang berhubungan dengan maksiat, sedangkan awam itu kan belum mencapai derajat-derajat atau keilmuan atau pemahaman akal yang bisa membawanya ke ranah gordul basor gitu. Ngerti nggak, paham maksud saya? Iya, oke. Aku ya. Oke, mungkin aku langsung jawab ya, Fauzi, apakah cukup atau enggak? Oke. Oke. Ya. Mungkin nanti habis ini nanti ke pertanyaan yang pertama, kan belum dijawab pertanyaan pertama itu. Pertanyaan pertama apa ya? Sorry, aku. Moderatornya siapa sih? Woi, Yuli. Ambiguitas. Iya, Ya, untuk yang itu kan ambiguitas. Itu ambiguitas kayaknya itu ke panitia ya yang bikin temanya. Oke. Aku menjawab yang aku ini. Oke, tadi ya bahwa mungkin yang digarisbawahin sama Fauzi adalah sebenarnya itu nggak mudah gitu ya untuk kita gordul basor. Sebenarnya yang ditekankan di sini adalah kenapa sih kita ngomongin terkait gordul basor tadi ya, sejarah kekerasan seksual, karena perempuan itu seringkali disalahkan gitu. Nah, maka dari itu saat ini kayaknya rasanya kita harus bukan hanya fokus ke perempuan tapi juga ke diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita yang nggak punya kontrol gitu supaya itu nggak terjadi. Saya setuju tadi kata Fauzi bilang bahwa sebenarnya itu nggak mudah ya untuk melakukan gordul basor itu. Kalau seandainya hal lain, kalau tadi Fauzi mencontohkan perempuan yang cantik itu memakai cadar, maka sebenarnya ada cerita lain juga di zaman Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak salah namanya Qais ya, Qais. Ali bin Abi Thalib atau khalifah lainnya, bahwa Qais itu dia adalah pemuda yang sangat tampan. Nah, akhirnya dia itu karena dia mendatangkan banyak fitnah dan banyak perempuan yang tergila-gila padanya, akhirnya dia itu dipindah ke Bashrah. Kemudian dia disuruh dibotakin. Tapi kemudian ada orang lagi yang masih perempuan walaupun dia udah dibotakin gitu ya, udah dipindahkan. Nah, tapi masih ada yang suka sama dia. Nah, akhirnya dia dipindahin lagi. Nah, itu adalah bukti bahwa sebenarnya laki-laki juga bisa menjadi ini ya, yang tadi bahwa bukan hanya perempuan yang jadi sumber fitnah, tapi juga laki-laki juga bisa jadi sumber fitnah. Nah, maka dari itu karena seandainya tadi Fauzi bilang bahwa itu gordul basor itu nggak semudah itu, iya betul gitu. Dan perempuan juga harus menutup auratnya, iya betul, karena kan kita juga udah ada aturannya sebenarnya di Islam. Tapi permasalahannya di sini kita itu lagi ngomongin perempuan-perempuan korban kekerasan yang seringkali disalahkan apa pakaian mereka, padahal sebenarnya ini bukan masalah pakaian gitu. Itu konteksnya ya. Tapi saya menyetujui apa yang tadi Fauzi bilang gitu, bahwa itu nggak mudah untuk gordul basor. Dan kalau misalnya akal itu yang tadi Fauzi bilang bahwa menurut Erich Fromm itu nggak langsung terbentuk gitu misalnya. Tapi kan sebenarnya kita itu punya common sense ya, sesuatu yang secara alamiah kita tahu itu benar atau enggak. Dan seandainya melukai atau melakukan pelecehan atau kekerasan, kita tuh sebenarnya harusnya punya common sense bahwa itu tuh nggak benar gitu. Walaupun seandainya menurut Fauzi itu akal itu ngebentuknya lama, tapi sebenarnya ada common sense yang kita tuh bisa langsung iya itu nggak benar gitu. Itu. Nah, kemudian
saya juga jadi ingat ya bahwa sebenarnya kalau seandainya kata ibunya Badriah Fayumi ya, beliau bilang bahwa sebenarnya dalam Islam itu bukan hanya masalah halalan, tapi juga thayyiban wa ma'rufan. Misalnya kita yang tadi Fauzi bilang bahwa ada perempuan yang pakaiannya pendek gitu, tapi itu halal nggak sih buat kita? Thayyib nggak buat kita, ma'ruf nggak buat kita gitu. Itu kan juga yang harus jadi pertanyaan, dan itu yang ada di dalam kontrol kita gitu. Selagi kita nggak bisa mengontrol yang di luar, kita bisa mengontrol di dalam diri kita gitu. Semoga itu cukup ya. Tapi aku membuka kritik, tapi kayaknya karena ini obrolannya akan panjang, kita bisa chat langsung atau apa gitu ya, supaya barangkali teman lain ada pertanyaan lain gitu. Oh iya bisa Kak, kita bisa chatan ntar Kak. Oke. Aku kembalikan dulu ke Yuli, mungkin mau jawab pertanyaan yang tadi, yang pertama atau gimana? Baik, terima kasih Apoji. Ya, terima kasih Apoji, terima kasih Teria. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin saya serahkan untuk panitia yang lain, pengurus yang lain. Cek, izin PSDA. menjawab Teh Yuli. Cek. Ya, kebetulan terima kasih pada moderator. Kebetulan temanya itu saya ikut merumuskan di PSDA. Jadi kenapa ambiguitas? Ya karena ada pemahaman yang berbeda di masyarakat dalam memahami konsep dan kata concern di Permendikbud itu sendiri gitu. Ada yang berpendapat bahwa concern itu kalau kata concern dimasukin pada Permendikbud berarti kegiatan seksual yang berbasis concern itu boleh gitu. Ada pemahaman yang seperti itu. Nah, sebagian lagi berpendapat bahwa enggak, kata concern itu tidak serta-merta melegalkan atau memperbolehkan kegiatan seksualitas begitu. Itu dasar dari pengangkatan tema ambiguitas begitu barangkali. Silakan Ya. Iya. Apakah menjawab apa? Ya, saya mau kasih masukan aja gitu ya. Itu kan permasalahan Iya, boleh, sangat terbuka. PKS itu bukan hanya masalah pro kontra antara setuju tidak setuju. Itu kan ada perbedaan paradigma. Yang pertama itu kan yang pro itu yang berhubungan dengan body authority. Kemudian yang kedua yang kontra, ya manusia itu berhubungan dengan jiwanya secara menyatu gitu. Jiwa dan manusia itu menyatu. Sedangkan jiwa itu ada dalam otoritas Tuhan. Gitu. Ada di bawah otoritas Tuhan gitu. Itu kan itu. Jadi kalau dibilang ambigu ya nggak ambigu, memang pro kontranya itu beda paradigma dan mereka berdasar semua gitu. Nah, lain kali kalau ingin membuat tema jangan diksinya itu agar pasti ranahnya ke sini gitu. Jadi ketika pro kontra ada di masyarakat kemudian dibawa ke ranah diskusi, nggak cuma diskusi sebatas diskusi aja gitu, tapi tidak memberikan istilahnya pandangan baru gitu. Itu aja sih sebetulnya. Makanya saya nanyain itu gitu, karena pas diskusi saya nggak nangkep ini dasar perdebatan antara yang pro dan kontra gitu. Yang kontra kan nganggap legalisasi zina gitu. Yang kedua enggak, ini terhadap ini itu gitu. Nah, makanya saya tanyakan gitu. Mungkin itu aja sih sebetulnya. Kemudian yang terakhir ya, saya pasti kalau di diskusi itu ngasih masukan gitu. Ketika tadi membahas permasalahan gordul basor, kemudian pakaian gitu. Nah, saya punya tawaran ya, dan lagi nulis juga tentang seni memaklumi gitu. Nah, kalau perempuan memang tidak ingin di win gitu ketika pakai pakaian minim, ya nggak usah pakai. Kalau mau pakai ya terima, maklumin kalau orang itu nggak paham, ya kan, sehingga tidak ada menyalahkan. Itu bukan salah perempuan, bukan salah
pakaiannya. Ini bukan salah laki-laki tidak gordul basor, tidak menjaga pandangan, tidak menundukkan pandangan. Tetapi ya eksistensi manusia itu berbeda-beda. Ada yang udah mencapai pemahaman seperti ini, ada yang enggak gitu. Akhirnya ya sampai kapanpun ini nggak bakal selesai sebetulnya pembahasan ini tuh. Karena manusia berkembang dari yang paham nggak paham. Dan nggak semua pas lahir itu langsung paham semua, nggak bisa. Kalau saya kasarin ya, nah ini drama akademik pun seperti itu gitu. Jadi ya memaklumi hal-hal yang kita ambil pilihan sebagai pilihan itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fauzi untuk pertanyaannya dan masukan-masukan yang membangun untuk kita semua. Alhamdulillah waktu kita sudah habis ya, karena tadi kita mulai dari jam 4 lebih 10, maka kita juga berakhir di kajian hari ini tuh di jam 5 lebih 10 menit. Sebelumnya saya minta maaf untuk Teh Tia khususnya gitu, karena tidak bisa on cam karena terlempar terus kalau saya on cam. Terima kasih juga untuk para penanya yang ikut aktif dalam kasreng hari ini. Mungkin saya izin menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tadi. Untuk yang pertama itu terkait dengan persetujuan kehamilan, misalnya itu atau sterilisasi, itu harus ada persetujuan antara suami dan istrinya. Apakah itu juga termasuk kekerasan seksual? Ya, itu juga termasuk dalam kekerasan seksual dan bisa dilaporkan. Namun sayangnya RUU TPKS belum disahkan. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan perihal tentang perbedaan pendapat atau paradigma itu yang sebenarnya itu salah siapa gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya itu kembali lagi kepada orang yang membuat kebijakannya gitu. Jadi mereka tidak setuju karena kebijakan itu bukan dibuat dari kelompok mereka. Kemudian ada lagi, nah apakah bisa disalahkan gitu pakaian wanita yang seksi itu, apakah bisa disalahkan gitu. Tadi saya menyimpulkan bahwa seharusnya itu tadi kan perspektifnya tentang wanita, jadi yang seharusnya menentukan pandangan itu laki-laki, begitu yang saya ambil kesimpulan. Adapun dari kasus Novia itu kita tidak perlu mengambil nalar dia masuk surga atau dia masuk neraka, tapi sebaiknya kita mengambil nalar yang ketiga, yaitu mengenai nalar kebijaksanaan gitu. Kemudian tadi yang terakhir juga ada pertanyaan mengenai ambiguitas. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ambiguitas di sini itu bahwa adanya perbedaan antara pro dan kontra dari Permendikbud tersebut. Sebenarnya tadi juga sudah dipaparkan oleh Teh Tia. Dan yang terakhir itu ada yang mengenai Godul Basor. Itu sebenarnya memang Godul Basor itu tidak mudah atau prosesnya itu membutuhkan proses gitu. Kemudian yang saya ambil kesimpulan berarti itu harus kembali lagi kepada diri kita sendiri masing-masing gitu, tidak saling menyalahkan bahwa ini salah laki-laki, ini salah perempuan, tapi kita harus mempunyai seni memaklumi begitu. Mungkin langsung saja untuk mengakhiri kaseng hari ini, saya berikan kesempatan lagi kepada Teh Ria untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Teh Ria. Ya, halo semuanya. Makasih banyak untuk diskusinya hari ini. Aku juga aku bukan pemuas, jadi semoga nggak puas ya untuk pembahasan kita hari ini. Seru banget, aku dapat masukan, aku jadi mikir lagi terkait hal-hal yang tadinya sudah sangat aku yakini gitu.
teruslah belajar. Semoga kita sama-sama nggak pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan gitu. Makasih banyak semuanya. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Tia. Mungkin selanjutnya itu ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu untuk Teh Tia. Boleh pengurus untuk memberikan sertifikatnya. Kemudian yang lain juga setelah ini bakal ada foto bersama. Boleh bersiap-siap untuk di-on-kan kameranya. Teh Alpi sudah bisa share screen? Baik, ini penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Teh Tia. Terima kasih banyak Teh Tia untuk kajian sore hari ini sangat bukan memuaskan, sangat banyak pertanyaan gitu, dan kita mendapatkan banyak wawasan gitu. Udah diambil share screen-nya, di screenshot. Udah Teh Alpi? Oke. Selanjutnya mungkin kita foto bersama dulu. Silahkan untuk Teh Alpi lagi. Di aba-aba aja Teh. Udah Teh Alfi udah? Udah tapi ya berarti. Oke. Aku perlu bantuan. Oke. Oke, makasih banyak ya. Semoga ketemu lagi kapan-kapan. Iya, terima kasih juga. Untuk Teh Tia dan Teteh yang sudah berkenan hadir, mungkin dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kita tutup kasra yang hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Izin ya. Terima kasih Teh.